Jadi ini adalah satu bukti yang menyatakan bahwa PKI adalah dalang dari G30S PKI, karena di sini juga dimuat susunan Dewan Revolusi Indonesia. Ada sejumlah nama yang dicatut ya. Diumumkan oleh Untung keputusan nomor 1 atau dekrit pertama tentang Dewan Revolusi Indonesia. Mereka juga membentuk Dewan Revolusi Daerah sampai tingkat bawah. Kemudian penurunan dan penaikan pangkat. Semua jenderal diturunkan, pangkatnya hanya menjadi letnan kolonel. Kemudian yang ikut serta di dalam penculikan dan pembunuhan para jenderal, pangkatnya dinaikkan. Jadi ini jelas sekali bahwa Harian Rakyat, koran resmi PKI, menyatakan mendukung G30S, dan memang mereka lah sebetulnya di belakangnya. Kemudian di sini juga ada ini Gestapo PKI kontra revolusi, diterbitkan oleh Pusat Sejarah Militer Angkatan Darat. Ini dokumen-dokumen tentang situasi dan keadaan di setiap daerah. Ini terbit 30 September 66, jadi 1 tahun setelah peristiwa. Ada lagi sejumlah dokumen, ini saya hanya mengambil beberapa. Pidato dan pernyataan resmi di sekitar peristiwa G30S, hakikat ketetapan MPRS tentang surat perintah 11 Maret. Lalu ada juga sidang hasil sidang umum MPRS keempat tahun 66, kumpulan pidato Menteri Panglima Angkatan Udara Republik Indonesia Omar Dhani. Ini adalah buku yang saya tulis berdasarkan interview wawancara saya dengan tokoh-tokoh dari para korban keganasan kekejaman PKI tahun 48. Dan ini ada sejumlah buku lain ya, saya bacakan nih. Menolak bangkitnya komunisme. Kemudian ini juga ada Kuda Troya Komunisme di Era Reformasi, rangkaian peristiwa pemberontakan komunis di Indonesia, Bahaya Komunisme dari Profesor Dr. A.Z. Abidin dan Baharudin Lopa. Kemudian ini Mengganyang Komunis dari Alfian Tanjung. Kemudian ini buku tentang sidang istimewa MPRS. Nah, ini buku yang saya terbitkan, Lakon Politik Che Guevara Melayu. Nah, ini buku Ben Anderson dan Rook Maffei. Ini mereka yang disebut sebagai Cornell Paper. Teorinya yang selalu dipertahankan oleh PKI selalu persoalan bahwa Oktober atau 30 September itu adalah masalah internal Angkatan Darat. Ini juga buku-buku. Ini Madiun 1948, Hari Puja. Ini pernah diluncurkan juga di perpustakaan Fadlizon atau Fadlizon Library beberapa tahun lalu. Dan waktu itu dalam diskusi Pak Hari Puja juga mengatakan bahwa ini adalah pemberontakan. Lalu ini buku yang saya mention semalam, The Black Book of Communism, Crimes, Terror, Repression, Stephanie Courtois dan kawan-kawan. Lumayan tebal bukunya. Ada lagi juga, ini terlalu banyak buku, rangkaian pemberontakan komunis di Indonesia, protes kaum muda, bahaya merah di Indonesia. Ini buku yang diterbitkan oleh Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, bahaya laten komunisme di Indonesia. Ada 5 jilid. Ini juga kumpulan tulisan terpilih tentang gerakan komunis dan bahaya ekstrim lainnya di Indonesia, Kewaspadaan Nasional. Nah, ini buku Pak Taufik Ismail, Katastrofi Mendunia, Marxisme, Leninisme, Stalinisme, Maoisme, Narkoba. Nah, ini juga ada buku yang sangat menarik, satu studi tentang konspirasi, Victor Fick, Kudeta 1 Oktober 65. Masih banyak buku-buku lain ini yang sempat untuk diambil. Nah, ini ada juga buku Nasakom, ya. Ini di sini bisa kita lihat bagaimana ada 3 jilid. Jilid pertama nasionalis, jilid kedua agama, jilid ketiga komunis. Lucunya jilid ketiga komunis ini jauh lebih besar dari yang lain-lainnya. Jadi kita tahu bahwa mungkin ini peristiwa sudah lama terjadi, tetapi seperti kata pepatah ya sebenarnya itu, atau julukan jas merah, karena yang menyampaikan itu adalah dari para mahasiswa, meskipun kemudian itu diatribusikan kepada Bung Karno, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 12 orang yang terpampang di layar kita atau di backdrop kita. Saya berharap sebetulnya dituntaskan dulu yang 12. Buat saya Jokowi itu tidak perlu terlalu diberikan kalimat-kalimat eufemisme soal ijazah, soal skripsi, soal yang lain-lain. Saya pikir sudah selesai. Yang penting sekarang memang harus ada gelombang mesin dan pemicu denotator gerakan kita bahwa yang namanya Jokowi itu harus ditangkap dan anaknya harus dimakzulkan. Nah, gerakan ini tidak boleh sambil lalu. Gerakan ini harus seperti mesin polimer yang ada di pabrik-pabrik tekstil. Mesinnya tidak boleh berhenti karena kelihatannya kedatangan Pak Prabowo ke Solo dan berbagai penampakan-penampakan yang dia tampilkan, termasuk mengganti logo merah, bunga merah dengan gajah. Itu artinya gajah semakin besar dan gajah itu bisa menginjak siapapun. Dan mereka akan mengatakan bahwa ini adalah kebangkitan PKI, Jokowisme, PKI komunis tanpa PKI. Jadi yang jelas Jokowisme ini adalah ideologi yang dididik serius. Menurut Bapak Usman Amenuddin, seorang tokoh di Solo, usianya 86 tahun, bahwa Jokowi tidak ada hormatnya dengan PDIP. Jokowi dipersiapkan oleh jaringan komunis internasional untuk mempertegas bahwa komitmen perjuangan komunisme akan kembali bersentral di Indonesia. Saya mungkin merasa tidak perlu panjang lebar. Kata kuncinya, jangan pernah berhenti karena Jokowi telah menjadi pemicu kebangkitan PKI ketika dia memerintahkan kepada TNI untuk membakar seluruh dokumen-dokumen golongan A, B, dan C. Satu waktu beliau menyatakan secara resmi agar seluruh dokumen A, B, dan C yang pernah terlibat PKI tahun 1965 harus dibakar. Berarti patut diduga Jokowi adalah pemicu kebangkitan PKI di Indonesia. Sekian dari saya, mari kita usahakan agar ke-12 kawan ini jangan pernah ada yang masuk ke dalam penjara, karena masuk penjara itu buat kita adalah sebuah hal yang tidak pantas. Mestinya Jokowi yang dipenjara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.